Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami di sini akan mempresentasikan bab 15 tentang ekuitas dengan nama kelompok sebagai berikut. Nama saya Indah Khalifa, NIM 2003020667. Nama saya Putri Harismasari dengan NIM 2003020082. Saya Yayuk Musrini, NIM 2003020086. Dan saya sendiri, Sherly Krota ini, dengan NIM 200302074. Oke guys, mari kita simak pembahasan mengenai apa itu ekuitas. Berikut ini. Pengertian ekuitas. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Rumus ekuitas. Ekuitas adalah aset dikurangi liabilitas atau harta dikurangi kewajiban. Di sini kami akan membagi ekuitas menjadi 4 hal. Yang pertama, komponen ekuitas. Yang kedua, akuntansi saham. Yang ketiga, akuntansi dividen. Yang keempat, pelaporan dan analisa ekuitas. 1. Komponen ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari 5 hal. Yang pertama, modal saham. Modal saham merupakan modal kontribusi. Yang kedua, aigo saham. Aigo saham merupakan modal kontribusi. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan merupakan modal dari keuntungan. Yang keempat, laba komprehensif. Dan yang kelima, saham minoritas. 2. Akuntansi saham. Akuntansi saham terdiri dari 6 hal. A. Akuntansi saham dengan nilai par atau nilai pari. B. Akuntansi saham tanpa nilai par atau nilai pari. C. Akuntansi saham kombinasi dengan sekuritas lain atau lumsum. D. Akuntansi saham non-kas. E. Akuntansi biaya penerbitan saham. F. Akuntansi saham treasury. Nilai pari adalah nilai nominal dari security yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya. Nilai pari dari saham merupakan harga saham pada saat penawaran umum saham perdana. Perusahaan penerbit menjanjikan tidak ada menerbitkan saham kelak kemudian hari diwa nilai pari. Sehingga dengan demikian investor akan merasa yakin bahwa kelak tidak akan ada siapapun juga yang mendapatkan harga penerbitan saham yang lebih rendah. Poin A. Akuntansi saham dengan nilai pari. Perusahaan menerbitkan saham sebesar 1000 lembar dengan nilai nominal per saham 50 dan nilai jualnya 120. Maka jurnal yang harus dicatat yaitu kas pada debit sebesar 120.000 yang diperoleh dari nilai jual harga per saham 120 dikalikan dengan nilai terbit saham sebesar 1000 lembar. Kemudian untuk kreditnya dicatat modal saham biasa sebesar 50.000 yang diperoleh dari nilai nominal per saham 50 kemudian dikalikan dengan nilai terbit saham sebesar 1000 lembar. Untuk agio saham biasanya diperoleh 70.000 yang dapat dihitung dari selisih nilai jual harga saham sebesar 120 dengan nilai nominal per saham sebesar 50 yang diperoleh 70. Kemudian dikalikan dengan nilai terbit saham sebesar 1000 lembar sehingga agio saham biasa diperoleh sebesar 70.000. Kemudian untuk poin B yaitu akuntansi saham tanpa nilai pari. Perusahaan menerbitkan saham sebesar 1000 lembar tanpa nilai nominal dan dijual dengan harga per saham 120.
Untuk jurnalnya dapat dicatat yaitu kas pada modal saham biasa sebesar 120.000. Karena di sini tanpa nilai nominal, maka dapat dihitung harga jual saham 120 dikalikan dengan nilai terbit saham sebesar 1000 lembar. 120 dikalikan dengan 1000, maka nilainya sama dengan 120.000. Lalu mengenai keterangan akun yang digunakan dalam penerbitan saham, ada modal saham biasa yang bisa disebut dengan share capital common, kemudian ada agio saham biasa yang bisa disebut dengan additional paid in capital common, kemudian ada modal saham preferred yang bisa disebut dengan share capital preferred, dan agio saham preferred yang bisa disebut dengan additional paid in capital preferred. Lalu poin C, akuntansi saham kombinasi dengan sekuritas lain atau lamsam, yaitu penerbitan saham bersamaan antara saham biasa dengan saham preferred. Alokasinya bisa menggunakan metode proporsional jika diketahui nilai wajar masing-masing saham, kemudian bisa menggunakan incremental, yaitu jika diketahui sebagai nilai wajar saham, maka dialokasikan kepada yang memiliki nilai wajar dan sisinya saham yang tidak ada nilai wajar. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan metode lain seperti menggunakan jasa pihak ketiga atau appraisal. Contoh soal akuntansi saham dengan sekuritas lain atau bisa disebut dengan lamsam menggunakan metode proporsional. Perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai per $10 dan nilai wajar $20. Di saat bersamaan, perusahaan juga menerbitkan saham preferen 1000 lembar dengan nilai nominal $10 dan nilai wajar $12. Jika penerbitan tersebut dilakukan secara bersamaan lamsam senilai $30.000, hitung nilai saham biasa dan preferen dengan metode Jawabannya sebagai berikut. Nilai wajar saham biasa 1000 dikali $20 menjadi $20.000. Nilai wajar saham preferen 1000 dikali $12 menjadi $12.000. $20.000 ditambah $12.000 sama dengan $32.000. Alokasi saham biasa $20.000 per 30. Alokasi ke saham biasa $20.000 dibagi $32.000 dikali $30.000 sama dengan $18.750. Alokasi ke saham preferen $12.000 dibagi $32.000 dikali $30.000 sama dengan $11.250. Berikut penulisannya dalam tabel. Saham biasa, kas $30.000 didebit, modal saham biasa $10.000 kredit, agio saham biasa $20.000 kredit. Saham preferen, kas $10.000 debit, modal saham preferen $10.000 kredit. Contoh soal akuntansi saham dengan sekuritas lain lamsam metode incremental. Perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai par $10 dan nilai wajar $20. Di saat yang bersamaan, perusahaan juga menerbitkan saham preferen 1000 lembar dengan nilai nominal $10 dan tidak diketahui nilai wajar. Jika penerbitan tersebut dilakukan secara bersamaan lamsam senilai $30.000, hitung nilai saham biasa dan preferen. Jawabannya yaitu nilai lamsam $30.000. Alokasi ke saham biasa 1000 dikali $20 menjadi $20.000. Alokasi ke saham preferen itu nilai dari $30.000 dikurangi $20.000 menjadi $10.000. Dalam bentuk tabel, saham biasa kas $30.000 debit, modal saham biasa $10.000 kredit, agio saham biasa $20.000 kredit. Pada saham preferen, kas $10.000 debit, modal saham preferen $10.000 kredit. Masih saham non-kas, penerbitan saham dengan non-kas dengan menggunakan nilai wajar fair value dari aset yang diterima. Jika tidak diketahui nilai wajar dari aset, maka menggunakan nilai wajar saham.
Jika tidak diketahui nilai aset dan saham, maka harus menggunakan metode valuasi yang tepat. Sebagai contoh, PT ABC dengan modal $100.000. Transaksi pertama, PT ABC tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi nilai paten sebesar $140.000. Maka jurnalnya, paten sebesar $140.000 pada debit, modal saham $100.000 pada kredit, dan agio saham $40.000 pada kredit. Transaksi yang kedua, PT ABC tidak dapat menentukan nilai paten, tetapi nilai wajar saham sebesar $150.000. Maka jurnalnya, paten sebesar $150.000 pada debit, modal saham $100.000 pada kredit, dan agio saham $50.000 pada kredit. Transaksi yang ketiga, PT ABC tidak dapat menentukan nilai paten dan nilai wajar saham. Konsultan independen menilai paten sebesar $125.000 dengan menggunakan discounted cash flow. Maka jurnalnya, paten sebesar $125.000 pada debit, modal saham $100.000 pada kredit, dan agio saham $25.000 pada kredit. Akuntansi biaya penerbitan saham. Ketika perusahaan melakukan penerbitan saham, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya penjaminan emisi underwriting saham, biaya konsultan hukum, auditor, dan biaya lainnya. Biaya tersebut harus mengurangi nilai penerbitan saham perusahaan. Menerbitkan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal $50 dan nilai wajar $80. Atas penerbitan ini, dikeluarkan biaya sebesar $16.000. Maka jurnalnya, kas sebesar $784.000 pada debit, modal saham biasa $500.000 pada kredit, dan agio saham biasa $284.000 pada kredit. Akuntansi saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan yang sama. Contohnya, PT Telkom membeli saham PT Telkom sendiri. Metode pencatatan saham treasury ada dua. Yang pertama dengan metode biaya, dan yang kedua dengan metode nilai pari. Jika saham treasury dijual di atas nilai pembelian, maka saham treasury dikurangi dengan premium jurnal. Jika saham treasury dijual di bawah nilai pembelian, maka debit laba ditahan. Transaksi yang pertama, pembelian saham treasury. PT Palu Gada membeli saham treasury sebanyak 1.000 lembar dengan harga $550 per lembar. Jurnalnya, saham treasury sebanyak $50 pada debit, kas sebanyak $50.000 pada kredit. Transaksi kedua, penjualan saham treasury laba. PT Palu Gada menjual saham treasury 500 lembar dengan harga $60. Jurnalnya, kas sebesar $30.000 pada debit, saham treasury $25.000 pada kredit, dan saham treasury premium $5.000 pada kredit. Ketiga, penjualan saham treasury rugi. PT Palu Gada menjual saham treasury 500 lembar dengan harga $35. Jurnalnya, kas sebesar $17.500 pada debit, saham treasury premium $5.000 pada debit, laba ditahan $2.500 pada debit, dan saham treasury $25.000 pada kredit. Akuntansi saham preferen. Karakteristik saham preferen ada 5 macam. 1. Preferensi dividen. 2. Preferensi atas aset perusahaan saat terjadi likuidasi. 3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa. 4. Dapat dilakukan call atau pelunasan oleh perusahaan. 5. Tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kumulatif preferensi shares adalah jika tahun ini tidak mendapatkan dividen, maka tahun depan berhak mendapatkan 2 kali dividen. Sebelumnya membagi dividen kepada pemegang saham biasa. Dividen yang belum dibayar disebut dengan dividen in arrears. Akuntansi saham preferen, saham dengan saham biasa. 3. Akuntansi dividen. Tanggal dividen. Di sini ada 3 tanggal yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu tanggal pengumuman, di mana perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Di sini dapat dijurnalkan
Debit laba ditahan pada kredit utang dividen untuk dividen kas. Yang kedua, tanggal pencatatan, yaitu tidak di jurnal, mencatat siapa pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Untuk yang ketiga, yaitu tanggal pembayaran, di sini dapat dijurnalkan debit utang dividen pada kreditnya kas untuk dividen kas. Kemudian untuk jenis dividen, yang pertama ada dividen kas, kemudian yang kedua ada dividen properti, yaitu dividen yang dibayar dengan aset. Kemudian yang ketiga, dividen likuidasi, yaitu dividen perusahaan yang bukan berasal dari laba ditahan atau dari agio saham maupun modal saham. 4. Pelaporan dan analisa ekuitas. Yang pertama, tingkat pengembalian terhadap ekuitas atau return of equity atau ROI bisa dirumuskan dengan laba bersih dikurangi dividen preference dibagi dengan rata-rata common equity. Yang kedua, rasio payout dividend atau dividend payout ratio atau DPR bisa dirumuskan dengan dividen kas dibagi dengan laba bersih dikurangi dividen preference. Kemudian yang ketiga, nilai buku per lembar saham atau book value per share atau BPS bisa dirumuskan dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.